Inilah pemandangan berbeda terjadi pada saat sidang perdana kasus guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Saat sidang telah dibuka oleh majelis hakim, sejumlah pihak masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai. Supriyani tiba di Pengadilan Negeri Andoolo sekitar pukul 9.45 WITA. Kemudian sempat duduk di ruangan tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, petugas pengadilan mengajak Supriyani langsung masuk ke ruang pengadilan. Sekitar beberapa menit petugas sidang kemudian mencoba mengatur sidang. Setelah itu, 3 orang majelis hakim masuk ke dalam ruangan lalu membuka jalannya sidang. Namun, sekitar 5 menit Supriyani tak masuk ke dalam ruang sidang. Ternyata, sejumlah pihak sedang mencoba kembali melakukan mediasi agar kasus ini bisa damai. Hal itu membuat Supriyani sempat terlambat memasuki sidang saat majelis hakim meminta terdakwa masuk dalam ruangan. Kejadian ini berbanding terbalik sebelum menjadi perhatian publik atau viral, di mana saat itu Supriyani mencoba untuk berdamai, tetapi tidak pernah mendapatkan titik temu. Bahkan, Supriyani sendiri sudah menjalani tahanan di Lapas Anak dan Perempuan Kota Kendari ketika berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kuasa hukumnya, Samsudin, mengatakan pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ia tadi sempat ada upaya itu, tapi terlanjur kasus ini sudah di persidangan. Bahkan tadi sidang sudah dibuka, dan kami diajak oleh pegawai pengadilan karena hakim sudah menunggu, katanya ketika dikonfirmasi seusai sidang. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya restoratif justice, salah satunya Supriyani harus mengakui perbuatannya. Makanya tidak ada titik temu, karena Ibu Supriyani berkeyakinan kalau dirinya tidak melakukan perbuatan itu, aniaya murid, katanya. Sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya, termasuk adanya permintaan uang damai dan Supriyani diminta mundur menjadi guru. Itu semua nanti kita akan buka di persidangan secara terbuka, katanya. Tim kuasa hukum Supriyani, guru honorer yang dituding aniaya anak polisi, siapkan bukti-bukti kuat. Supriyani, guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, baru saja menjalani sidang pertama di Pengadilan Andoolo pada Kamis 24 Oktober 2024. Supriyani dilaporkan atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap muridnya yang berstatus sebagai anak polisi. Pihak Supriyani mengaku telah mendatangkan saksi sebagai bukti untuk membantah tuduhan pelapor Aibda Wibowo Hashim, orang tua korban. Hal itu diungkap oleh Samsudin, kuasa hukum guru Supriyani di sebuah stasiun televisi. Samsudin mengatakan pihaknya telah menyiapkan saksi-saksi yakni guru-guru yang mengajar di sekolah. Sementara itu, pendidik justru menjadikan sapu ijuk di sekolah sebagai barang bukti. Nantinya Supriyani kembali menjalani sidang eksepsi pada Senin 28 Oktober 2024. Meski begitu, Supriyani tetap kekeh membantah melakukan pemukulan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim. Supriyani mengaku dipaksa mengakui dan meminta maaf serta diminta uang damai 50 juta rupiah. Namun, permintaan maaf itu justru dijadikan orang tua korban bahwa Supriyani adalah pelaku aniaya anaknya. Karena disuruh minta maaf ke rumah orang tua korban, yang kebetulan ini anak orang tuanya itu polisi, oknum polisi. Kalau yang tadi Pak, mediasi sebelum sidang bagaimana itu Pak? Diminta mengakui lagi Pak di situ Pak di RJ. Ya, jadi mediasi tadi cuma dipertemukan, yang salah satunya bahwa ada upaya untuk mohon maaf dari kepolisian, gitu. Tetapi semua itu karena waktu persidangan sudah berlangsung, sudah dibuka, maka kami tinggalkan. Jadi untuk persoalan ini nanti kita tunggu pembuktian saja. Waktu mediasi ada pihak dari orang tua korban atau korban sendiri ya? Ada, sebelum sidang. Jadi kesimpulannya bagaimana tadi? Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Polda Sultra memeriksa sejumlah saksi yang mengetahui kasus guru Supriyani yang dituduh memukuli anak polisi.
Adapun pemeriksaan dilakukan tim dari Polda Sultra yang ditugaskan untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus viral guru honorer di SDN Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Polda Sultra menurunkan tim untuk mencari tahu apakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus Guru Supriyani sesuai SOP atau tidak. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moch Soleh mengungkapkan saat ini sudah ada sejumlah pihak yang diminta keterangan dalam kasus Guru Supriyani. Mereka yang dimintai keterangan yakni sejumlah personel Polsek Baito dan pihak yang mengetahui kejadian pemukulan yang dituduhkan ke guru SD tersebut. Soleh mengatakan anggota polisi yang terlibat juga saat ini masih diminta keterangan terkait proses penyidikan kasus Guru Supriyani sudah sesuai SOP atau tidak. Keterangan dari personel bersama saksi lain nantinya akan dikumpulkan tim dengan pantauan langsung Propam Inspektorat Pengawas Daerah, Ituasda, Polda Sultra. Terkait jumlah personel dan saksi yang diperiksa, Kabid Propam Polda Sultra belum bisa menyampaikan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian yang dikonfirmasi terkait jumlah personel polisi yang diperiksa dalam kasus Guru Supriyani belum memberikan respons. Beginilah cara oknum penyidik Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, Sultra, mendesak guru honorer Supriyani agar ngaku memukuli muridnya. Namun pada dasarnya Supriyani enggan melakukan hal tersebut. Ia pun diteror dengan telepon agar terus membujuk Supriyana mengaku. Seperti diketahui, kasus guru aniaya murid ini akan memasuki persidangan perdana pada Kamis, 24 Oktober 2024. Sebelumnya, Supriyani pun juga telah keluar dari Lapas Perempuan Kendari Sulawesi Tenggara, Sultra, pada Selasa, 22 Oktober 2024, setelah ditahan 4 hari. Ia pun diberikan penangguhan penahanan dalam menjalani kasus penganiayaan yang dilaporkan orang tua muridnya. Saat keluar dari lapas, Supriyani pun sempat mengungkapkan bagaimana penyidik Polsek Baito mendondor dirinya agar mengaku. Awalnya, Supriyani dituding memukul siswa berinisial M menggunakan sapu di dalam kelas. Ayah korban M adalah seorang polisi yang menjabat Kanit Intelkam Polsek Baito berpangkat Aibda. Supriyani menyebut jika dirinya tidak pernah melakukan kekerasan. Ia membantah memukul siswanya menggunakan sapu pada Rabu, 24 April 2024, silam. Namun dirinya tetap dilaporkan oleh orang tua murid. Dalam perjalanan kasus, Supriyani selalu ditelepon oleh penyidik. Sosok penyidik tersebut bertugas di Reskrim Polsek Baito. Ia dipaksa untuk mengakui telah memukul siswa. Supriyani mengaku ditelepon penyidik dan diminta untuk mengaku bersalah. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, baru kali ini Supriyani berurusan dengan hukum. Ia mengaku heran dituduh memukul korban padahal tak mengajar di kelasnya. Pihak korban menawarkan jalur damai dengan syarat membayar uang 50 juta rupiah. Nominal tersebut diucapkan kepala desa saat proses mediasi.